Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya Zaimul Umam, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan siang hari ini saya tidak sendirian, tapi saya sudah bersama dengan seorang kepala sekolah yang sangat luar biasa. Ada Kepala Sekolah SD Negeri Randusari, ada Ibu Khairul Latifah MPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Zaim. Sehat ya Bu ya kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Zaim. Baik, Ibu, mohon izin Bu ya, di kesempatan siang hari ini saya datang ke sini untuk melakukan wawancara terhadap Ibu terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu pada modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terkait juga pengalaman-pengalaman dari Ibu selama menjadi kepala sekolah, pastinya menemui kasus-kasus yang di dalamnya mengandung ada dilema etika dan juga ada rujukan moral. Kemudian ada beberapa pertanyaan Ibu ya, mungkin saya mohon izin untuk memulai pertanyaan ya Bu ya. Ya, monggo silakan. Yang pertama terkait dengan selama ini Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Ya, terima kasih. Untuk mengidentifikasi apakah kasus itu tergolong dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama kita harus flashback dulu apa itu pengertian dari dilema etika dan rujukan moral. Kalau mungkin Pak Zaim di modul itu pasti secara garis besarnya banyak sekali, bahkan mungkin beberapa halaman. Tetapi kalau saya secara singkat menurut bahasa saya, itu dilema etika itu di mana kasus atau masalah itu di mana nilainya itu bertentangan antara nilai yang benar baik menurut hukum, regulasi maupun moral dengan yang satunya juga benar, tetapi kebenaran itu saling bertentangan, begitu Pak Zaim. Itu menurut saya untuk dilema etika. Sedangkan untuk rujukan moral itu di mana nilai-nilai yang bertentangan itu nilai yang benar tadi menurut regulasi ataupun moral, sedangkan yang satunya itu salah. Nah, oleh karena itu untuk mengidentifikasi itu berarti saya sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan apa itu termasuk dilema etika maupun rujukan moral, itu saya harus mengerti dulu paradigmanya. Dalam arti nilai-nilai yang bertentangan itu ini tergolong yang mana, dilema etika atau rujukan moral. Mungkin itu untuk mengidentifikasi awal apakah ini termasuk dilema etika maupun rujukan moral. Berarti pertama harus paradigma dulu. Paradigmanya, nilai-nilai yang bertentangannya itu apa gitu. Ya. Baik. Ya. Terus kemudian Ibu untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Karena kita itu salah satu instansi di mana salah satu instansi itu patokan utamanya kalau bagi saya itu regulasi atau aturan. Nah, kalau ada regulasi berarti yang pertama itu seorang pemimpin, kepala sekolah maupun yang lain, itu yang pertama jangan sampai keputusan yang akan kita ambil itu bertentangan dengan aturan yang ada, dengan regulasi yang ada. Kemudian setelah kita tahu bahwa regulasinya seperti apa, baru kita masuk ke identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu salah satunya berarti itu yang berpihak karena ini di sekolahan. Berarti kan salah satunya itu yang cenderungnya berkepihakan terhadap murid. Iya, murid terutama karena kita sebagai pelayan, kita di sini melayani siswa. Baru nanti siapa yang terlibat, baru nanti mengumpulkan data dan lain sebagainya. Berarti intinya yang pertama itu kalau bagi saya sendiri itu regulasi. Ya, katakan pun nanti dalam menjalankan regulasi itu ada suatu kebijaksanaan, itu paling tidak melenceng jauh dari regulasi. Terus kemudian Ibu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, tadi yang setelah kita tahu regulasinya seperti apa, itu yang pertama mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam arti tadi nilai-nilai yang bertentangan apa. Kemudian setelah itu kita membuat daftar dari fakta.
Karena kan kita itu tidak bisa mengambil satu keputusan tanpa kita mengetahui faktanya dulu. Seperti apa? Contohnya misalnya itu ada dua hal yang masuk ke telinga kita atau kita sebagai pemimpin, kita benar-benar harus mencari fakta dulu dari kedua belah pihak itu. Kemudian setelah itu kita cari pihak yang terkait dari masalah itu atau keputusan yang akan kita ambil, siapa sih yang terkait, yang terlibat iya dalam masalah itu. Kemudian baru kan setelah kita mengetahui pihak yang terkait, setelah itu kita pasti apa saja pilihan kira-kira dari masalah ini atau kasus ini atau keadaan ini. Kan kadang tidak cuma masalah, kadang situasi pun itu bisa menjadi dilema etika. Nah setelah itu kita tahu choice-nya atau pilihannya itu, baru nanti dari situ kita membuat daftar tindakan, strategi ataupun alternatif yang akan kita ambil. Kemudian yang kelima, apa saja yang harus dilakukan? Itu sudah masuk ke pertimbangan. Kalau saya mengambil keputusan ini, manfaat sama mudorotnya banyak yang mana? Itu perlu menurut saya. Iya. Kemudian yang keenam, apa saja pembenaran dari pilihan? Setelah kita tadi memilih salah satu pilihan, misalnya ada dua, setelah itu pembenaran pilihannya, saya cenderung ke sini. Kita cari pembenaran pilihannya itu apa? Ini manfaatnya lebih banyak karena apa itu menurut saya sebagai seorang pemimpin sangat perlu. Baru setelah itu ada satu hal yang menurut saya di akhir itu juga harus dipertimbangkan, yaitu bagaimana sih ketika kita mengambil keputusan itu di lain hari itu kita bisa mencegah hal itu bisa terjadi. Itu bisa diambil dari satu keputusan itu. Mungkin itu sebagai salah satu untuk mengantisipasi gitu ya. Betul, agar tidak terjadi lagi. Baik Ibu, luar biasa sekali ini ya. Terus kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Bagi saya yang paling utama dari situasi apapun, serumit apapun itu komunikasi. Karena orang itu ketika bisa berkomunikasi dengan baik, itu pasti akan diterima dengan baik. Kata satu contoh, kita melarang. Kita ketika menggunakan komunikasi, jangan melarang itu, udah. Yang mendengar itu pasti sudah berbeda, sudah negatif lah auranya. Tapi kita berkomunikasi dengan baik, kita menggunakan bahasa yang baik. Walaupun itu sama-sama mencegah, tetapi ibaratnya seperti kita menggunakan persepsi dulu. Kita pengantar gitu kita sampaikan dulu kenapa alasannya lah. Setelah itu baru diterima, baru kita memutuskan bahwa ini tidak boleh atau karena ini ada alasannya, seperti itu. Kemudian juga menyampaikan komunikasi ataupun dalam mengambil satu keputusan itu bersifat kekeluargaan itu wajib. Karena dengan rasa kekeluargaan itu pasti akan berbeda rasanya, ataupun keputusan yang kita diambil pun kita seakan-akan walaupun kita sudah punya ini tuh saya akan melarang nggak boleh, tapi dengan kekeluargaan itu rasanya kan tetap berbeda. Yang menerima pun akan tahu bahwa ternyata mengambil keputusan ini karena alasan ini. Mungkin itu. Berarti hal yang paling utama itu adalah komunikasi ya Bu ya? Ya, komunikasi. Baik. Terus Ibu kemudian selama ini ada tantangan nggak Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan pasti ada, karena sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus mengambil satu keputusan yang mana keputusan itu harus bisa diterima semuanya. Nah, itu pasti butuh satu hal yang benar-benar kita sebagai kepala sekolah itu harus benar-benar mengidentifikasi masalahnya, paradigmanya, menimbang dalam mengambil keputusan itu. Dan menurut saya tantangan itu berat, karena setiap keputusan yang kita ambil, walaupun itu keputusan kecil maupun besar, apalagi ini dilema etika yang mana itu nilainya sama-sama benar, tapi bertentangan. Lah itu menurut saya tantangannya ketika kita berani mengambil keputusan itu, mau mengambil yang mana dengan tadi pertimbangan paradigma maupun manfaat mudorotnya, itu mungkin tantangannya itu. Luar biasa itu. Tapi selama ini bisa teratasi semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, Ibu kemudian
apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu? Maksudnya waktu-waktu khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ya yang Ibu alami di tempat ini ataupun tempat yang lain, baik itu dalam bentuk prosedur ataupun yang lain. Terima kasih. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah membuat jadwal untuk menyelesaikan masalah. Karena prinsip saya satu, ketika ada masalah secepatnya harus diselesaikan. Ketika ada beberapa masalah, kita cari prioritas masalah yang paling urgent dulu. Artinya bahwa kalau saya pribadi, saya tidak membuat jadwal, oh nanti ini jadwal untuk masalah ini berarti saya minggu depan, karena itu menurut saya tidak fleksibel. Sebagai seorang pemimpin kan bagaimana kita meminimalisir suatu masalah, bagaimana konflik itu tidak ada. Oleh karena itu ketika terjadi satu masalah ya secepatnya itu harus diselesaikan kalau bagi saya. Tetapi jika itu terjadi beberapa masalah secara bersamaan, kita ambil skala prioritasnya. Ini kira-kira yang akan efeknya lebih besar yang mana, lebih urgent yang mana, lebih penting yang mana, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi ada prioritasnya Iya. Ibu ya, terkait dengan masalah diselesaikan dengan waktu yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya ya Bu ya. Oke, kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang itu menurut saya pasti namanya suatu masalah itu butuh dukungan dari semua pihak terkait atau stakeholder yang ada. Ketika ada masalah di sekolahan, pasti saya butuh support dari rekan guru, dari siswa, dari wali murid, komite dan lain sebagainya, atau pihak-pihak yang terkait dari SD. Kemudian untuk faktornya itu bagi saya dua, komunikasi dan kolaborasi. Karena dengan komunikasi yang baik seperti tadi yang saya sampaikan itu akan bisa diterima. Kemudian yang kedua kolaborasi, berarti harus kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada itu. Kalau di sekolah mungkin ada guru, ya, guru, wali murid, termasuk siswa juga ya, gitu dan ya. lingkungan. Lingkungan penting, juga penting karena sekolahan itu kadang ketika kita beranggapan bahwa ini masalah ini hanya sekutnya di sekolahan, tetapi kita lupa bahwa di luar pagar gedung pintu pagar kita ada satu komunitas masyarakat. Itu juga menurut saya satu faktor yang penting yang akan mendukung kita. Baik. Berarti semua yang terlibat itu harus kita kolaborasi. Iya. Gitu ya. Baik, terus Ibu, ini satu pertanyaan terakhir Ibu, Iya. ya. Dari semua hal yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini, apa yang bisa Ibu ambil dari percakapan ini Ibu? Ya, terima kasih. Bagi saya selama saya menjadi seorang kepala sekolah di dalam satu satuan pendidikan atau instansi, itu yang paling penting yang pertama komunikasi. Karena dengan komunikasi sekecil apapun program ataupun rencana yang akan kita lakukan, yang kita actionkan ke satuan pendidikan, misalnya saya di sekolah, itu harus ada komunikasi baik dengan guru, dengan siswa, wali murid maupun pihak yang terkait. Karena ketika ada komunikasi, itu semua stakeholder itu akan mendukung secara otomatis. Nah, ketika komunikasi itu berjalan dengan baik, kemudian kita merambah ke kolaborasi tadi. Nah, satu rencana, satu keputusan atau apapun itu bisa tereksekusi dengan baik ketika itu dapat dukungan atau kolaborasi dari pihak lain. Karena menurut saya seorang pimpinan itu tidak bisa bekerja sendiri. Kalau ada seorang yang berkata bahwa saya hebat, tapi hanya hebat untuk diri sendiri, itu berarti bukan hebat. Karena kehebatan itu bisa terjadi karena adanya kolaborasi. Kemudian pentingnya kekeluargaan, musyawarah mufakat itu menurut saya nomor satu. Kalau di sini jangan pernah seorang pemimpin itu merasa bahwa ini saya itu di sini pokok. Istilahnya saya yang paling berkuasa, saya yang paling berhak atas sekolah ini. Ketika sudah terjadi otorisasi seperti itu, maka semua tidak akan jalan. Mungkin bisa jalan ketika ada kita, tapi ketika kita tidak ada, maka sudah berubah suasananya seperti itu. Dan ketergantungan itu tidak boleh dalam satu instansi. Rasanya satu instansi atau satuan pendidikan itu milik bersama. Tidak boleh tergantung dengan satu orang, sekalipun itu kepala sekolahnya. Agar apa? Ketika terjadi kekosongan, terjadi pas tidak ada di sekolah atau apa, sekolah tetap jalan.
karena terjadi tidak tergantung dengan satu pihak. Misalnya di satu bidang, misalnya ini bos misalnya hanya tergantung satu orang, kan kita tidak tahu istilahnya kejadian-kejadian yang mendadak, hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika itu ternyata berhalangan, otomatis setelah ini akan lumpuh di bidang keuangan misalnya, karena tidak ada. Harusnya semua itu walaupun tidak mengerti secara keseluruhan, harusnya tahu. Oleh karena itu komunikasi itu penting. Paling tidak tahu kepala sekolah mengambil keputusan ini karena apa, kepala sekolah merencanakan ini bagaimana sih kok direncanakan, nanti pihak yang terkait apa, makanya kita harus melibatkan kolaborasi di sini. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya siang hari ini. Saya belajar sangat banyak sekali ini Bu ya. Semoga bisa menambah manfaat untuk diri saya pribadi khususnya gitu. Sama-sama, semoga Pak Zaim pendidikan calon gubernurnya sukses, amin, lancar, terselesaikan dengan baik dan banyak ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Zaim. Itulah percakapan kami ya dengan Ibu Khairul Latifah MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Rawasari.